Bu. Boleh, silakan. Sedang sibuk ya? Oh tidak, ya paling nantilah 2 jam lagi ini masyarakat. Oke. Paling saya hanya butuh 10 sampai 15 menit aja. Oke, silakan. Boleh ya? Boleh sekali. Ini terkait tugas saya Bu di Ya. CGP Angkatan 10 saya. Oke. Saya diminta dalam LMS itu saya diminta untuk wawancara kepada kepala sekolah. Ada 2 kepala sekolah yaitu kepala sekolah sendiri dan nanti kepala sekolah SD lain. Oke. Jadi untuk yang pertama ini saya ingin wawancara dengan Ibu Ketua. Oke. Jadi materinya nanti yang akan kita pelajari yang akan menjadi materi wawancara kita yaitu terkait dengan dilema etika. Oke. Sebelum saya mulai pertanyaan wawancaranya Bu, saya memberikan sedikit materi ya Bu. Ya. Agar Ibu tidak bingung nanti apa ini ya. Iya. Ya betul. Jadi nanti kita ada connect gitu ya. Koneknya Bu. Jadi dilema etika itu adalah sebuah dilema atau permasalahan yang sering pimpinan hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Di mana ada 2 prinsip kebenaran yang saling bertentangan. Jadi benar lawan benar. Contohnya misalnya rasa kasihan dengan rasa keadilan itu bertentangan. Maka untuk permasalahan itu dimasukkan ke dalam dilema. Tetapi jika ada kebenaran kok lawan kesalahan, maka itu bukan dilema etika Bu. Nanti masuknya itu ke bujukan moral. Nah, dalam dilema etika ini kita punya 4 paradigmanya Bu. Jadi ada 4 paradigma di dilema etika. Yang pertama itu individu lawan kelompok. Kemudian ada rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga ada kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang terakhir itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Nah, 4 ya Bu tadi ya. iya Bu, ada 4. Nah, kemudian untuk prinsipnya terkait pengambilan keputusan itu ada 3 prinsipnya. Ya. Berpikir berbasis akhir, kemudian berbasis peraturan, kemudian berbasis rasa adil. Jadi ada 3. Ketika Ibu memutuskan sesuatu itu basicnya itu ada 3 yang apakah berdasarkan hasil akhir atau berdasarkan peraturan atau berdasarkan rasa adil, kasih sayang. Kemudian di dalam pengambilan keputusan itu ada 9 langkahnya. 9 ya, banyak banget ini ya, 9 langkah ya. Betul. Jadi 9 langkah ini sebetulnya bukan patokan yang harus diikuti, tidak. Ini hanya anjuran saja. Supaya pengambilan keputusan kita itu valid, tidak disesali. Jadi 9 ini nanti ada yang pertama dari mulai mengenal nilai sampai yang akhirnya itu sampai direfleksi. Apakah keputusan saya ini sudah tepat atau belum? Itu langkah-langkahnya seperti itu. Itu nggih Bu? Ini sedikit gambaran terkait materi dilema. Dengan penjelasan Bika tadi, ya sedikit banyak saya sudah ada gambaran lah terkait dengan dilema etika. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya saya sesuai dengan janji kita ya. Kemarin Ibu, saya akan melakukan wawancara terkait materi dilema etika. Siap Ibu? Siap. Pertanyaan pertama ini. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana ini cara identifikasinya? Oh ini dilema etika, oh ini bujukan moral. Gitu ya. Baiklah Ibu. Jadi begini ya. Kasus dilema etika yaitu kasus di mana kita dihadapkan pada 2 pilihan yang benar. Sedangkan untuk kasus bujukan moral itu kasus di mana yang satu bernilai benar tapi satunya bernilai salah gitu. Oke, jadi sesuai dengan penjelasan saya di awal. Iya, sudah ada sedikit gambaran itu aku. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar. Berarti ini nanti masuknya ke dilema etika. Kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan, tapi saling bertentangan. Bagaimana yang langkah utamanya? Gini, selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan ya saya
bermusyawarah dulu dengan Dewan Guru tentunya agar mendapat pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Karena kan saya tidak bisa memutuskan suatu permasalahan itu salah sepihak, gitu. Jadi harus bermusyawarah dulu, gitu. Intinya ini kolaborasi. Oke. Kemudian selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang sudah biasa Ibu jalankan dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Prosedur yang pertama saya lakukan itu saya akan mencari penyebab dari permasalahannya itu dulu, gitu ya. Apakah penyebabnya itu dari yang punya kasus atau berhubungan dengan orang lain? Nah, setelah kita mengidentifikasi penyebab kasus tersebut, kemudian kita mengajak teman yang lain, guru yang lain berdiskusi atau musyawarah untuk membantu saya selaku kepala sekolah untuk memecahkan masalah tersebut. Karena saya sadar bahwa ya apa yang saya putuskan sendiri itu nantinya belum tentu akan jadi putusan yang terbaik bagi lembaga. Maka saya mengajak teman-teman untuk membantu mencarikan solusi yang terbaik dalam menangani kasus. Berarti ada istilah kolaborasi lagi, kemudian ada refleksinya ya. Iya. Apakah keputusan yang saya ambil ini sudah baik atau belum? Iya, Nanti betul. akan ada refleksi seperti Iya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Madinah? Jadi mana yang menurut Ibu itu ini loh yang paling cocok, yang paling pas? Nah, jadi hal yang saya anggap efektif itu adalah tentunya bermusyawarah dengan yang punya kasus, gitu kan. Kemudian diidentifikasi apakah kasus itu antara murid dengan murid ataukah antara guru dengan guru, gitu ya. Kemudian mencari alasan kenapa masalah itu bisa terjadi dan mencarikan solusi. Yang solusi itu nantinya saling menguntungkan, gitu Bu, dan tidak ada satu pihak yang dirugikan tentunya. Oke, berarti ini nanti untuk kepentingan bersama akhirnya. Iya, betul. Jadi di sana nanti ada langkah pengujian. Ya, ada betul. pengujian apakah ini di salah satu pihak dirugikan atau tidak, ya. Itu ya. Ada pelanggaran kode etik guru atau tidak, dan seterusnya. Oke. Ada pelanggaran mungkin hukumnya atau tidak, Ya. pengujinya ya. Ya. Oke. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di etika? Nah, di sini kan pasti ibu ini loh ya. Apa ketika mengambil keputusan ada tantangan tersendiri? Setiap kasus tantangannya beda-beda. Ini yang paling mungkin yang membekas. Yang sangat berkesan bagi saya nih, tantangan yang pernah saya hadapi adalah ketika saya mengambil sebuah keputusan, bagaimana caranya mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko yang seminim mungkin, gitu Bu. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari berbagai pihak dong, gitu kan. Oke, nanti ini lagi-lagi Kolaborasi lagi, memang perlu begitu. Tidak bisa sepihak lah ya. Kolaborasi pokoknya ini yang paling utama berkelanjutan. Kemudian untuk dalam pengambilan keputusan memang sangat dibutuhkan sekali terkait dengan kolaborasi. Ibu, kalau ibu seperti itu, ya. Betul. Kita lanjut Ibu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu ini dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Misalnya sekarang ini ada masalah, ya langsung eksekusi sekarang. Atau mungkin sekarang ada masalah, oh ini nanti diselesaikan 2 minggu ke depan. Kalau ada masalah lagi 2 minggu lagi. Itu berarti terjadwal seperti itu. Tentu tidak dong Bu. Kalau misalnya ada sebuah kasus gitu ya, kita tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus. Karena saya itu langsung melakukan
koordinasi dengan pihak terkait yang sedang punya masalah gitu ya. Dan pada saat itu juga saya harus menyelesaikannya gitu. Supaya apa? Supaya itu tidak berlarut-larut nanti Bu gitu kan. Jadi semakin cepat terselesaikan akan semakin baik gitu. Iya. Iya betul. Oke, jadi begitu ada masalah langsung kita eksekusi, selesaikan. Iya. Gitu. Iya, tidak berlarut-larut. Tidak nunggu besok. Langsung ada penyelesaian saat itu juga. Iya betul. Kemudian apabila karena kan suatu kasus tidak hanya membutuhkan saat itu juga, ini belum selesai. Iya. Pendapatnya itu bagaimana? Ya kan gini ya, setelah kita misalnya sudah berusaha untuk menyelesaikan tapi belum ada solusi, ya pastinya nanti kita pelajari dulu dan kita beri waktu gitu kan ada yang sebuah kasus bisa langsung selesai di saat itu juga, kadang-kadang ada yang butuh waktu gitu kan ya, tergantung nanti kasusnya apa nih. Oke, siap. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Jadi ada orang-orang tertentu nih yang mendukung Ibu, yang memberi semangat Ibu dalam kasus-kasus agar keputusannya itu lebih mudah. Siapa ini? Yo pastinya iyalah, pastinya ada orang lain yang saya butuhkan kan untuk kita berkolaborasi gitu kan, yang dapat membantu saya menyelesaikan kasus atau permasalahan. Saya berkolaborasi dengan semua pihak, baik dengan dewan gurunya, dengan siswanya, terus dengan wali muridnya juga iya dalam saya mengambil sebuah keputusan yang ada kaitan dengan dunia maya. Oke, berarti semua stakeholder dirangkul. Iya betul. Sepertinya ini bisa jadi teladan ini. Oh, Oke, ini pertanyaan terakhir. Oh iya terakhir. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi dari awal sampai akhir ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan di rumah? Apa ini kira-kira? Banyak ini pembelajaran yang dapat saya petik ya. Di antaranya ya ini ya, saya tuh kan harus memperhatikan budaya di lingkungan sekolah saya, terutama ya untuk mengambil segala keputusan, karena saya menyadari bahwa semua manusia itu pasti pernah punya salah gitu kan, dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah orang yang menyadari akan kesalahannya dan memiliki kesadaran untuk memperbaiki, sehingga manusia semakin lama akan semakin menjadi orang yang baik seperti itu. Ini berkesan sekali kata-kata ini loh Bu, ya. Sangat berkesan sekali kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Jadi manusia yang punya salah dan sebaik-baiknya orang yang punya salah itu menyadari kesalahannya. Itu ya Bu. Ini kata-kata dari ini. Kata-kata hari ini. Ini sepertinya sudah cukup Bu. Dari saya dan Ibu, saya juga sudah mendapatkan bahan ini terkait dengan tugas saya. Sebelumnya terima kasih sekali Ibu sudah berkenan untuk saya wawancarai 10 sampai 15 menit. Semoga apa yang sudah kita tadi dijadikan sebuah materi ini bermanfaat untuk saya dan untuk Ibu, bermanfaat untuk semuanya, dan tugas saya bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih juga kepada Bu Ika ya atas ini saya jadi punya wawasan baru gitu. Iya. Terus buat Bu Ika juga sukses selalu lah ya dalam bagian CGP-nya. Ini sudah berapa modul? Sudah 3 Ambil finish ya, udah nanti tinggal selama lagi sudah selesai lancar aman sukses gitu ya. Amin, amin. Pokoknya sehat-sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sukses selalu ya Bu Ika. Assalamualaikum Bu Perti. Gimana kabarnya pagi hari ini Bu Siti? Alhamdulillah, sehat Mbak. Gimana Mbak, ada apa ya ini? Oke, kemarin sesuai perjanjian kita Bu, kemarin saya sudah menghubungi Ibu ya terkait tugas saya dalam CGP Bu. Ini jadi saya diberi tugas di LMS
bahwa setiap CGP dalam demonstrasi kontekstual itu diminta untuk wawancara terhadap satu kepala sekolah di luar sekolahnya. Kemarin saya sudah menghubungi Ibu terkait hal ini dan kita janjian pada pagi ini. Gitu ya, Bu Putih. Oke, ada waktu ya? Ada. Alhamdulillah. Saya membutuhkan waktu ya antara 10 sampai 15 menit ke depan. Jadi begini Bu Putih, terkait tugas saya ini nanti materi yang akan kita wawancara, materi yang akan kita bahas ke depan itu terkait dengan dilema etika. Nah, kaitannya dengan ini saya akan memberikan sedikit gambaran ya, gambaran kepada Bu Putih. Nanti seperti apa sih dilema etika, prinsip-prinsipnya dan paradigmanya dipakai agar nanti ketika menjawab pertanyaan atau panduan pertanyaan wawancara kita, Bu Putih ada sedikit gambaran gitu ya. Siap. Ini bukan menggurui ya Bu, tadi sedikit wawasan saja. Jadi begini Bu, materi yang kita bahas itu adalah dilema etika. Dilema etika itu apa sih? Dilema etika itu adalah sebuah masalah ya. Dilema antara artinya ada sesuatu atau ada dua hal yang saling bertentangan, maka dikatakan sebuah dilema. Dilema etika ini artinya ada sesuatu yang benar dan benar tapi saling bertentangan. Ada dua kebajikan yang saling bertentangan, tapi ini antara benar dan benar. Contohnya rasa kasihan dengan rasa keadilan. Ini kan sama-sama benar. Nah, dia itu bertentangan dalam sebuah masalah, maka ini disebut dengan dilema etika. Nah, kemudian ada satu lagi yang namanya bujukan moral. Nah, bujukan moral ini adalah antara benar dengan salah. Ketika timbul sebuah masalah, tapi ada sisi benar dan sisi salah, maka ini yang disebut dengan bujukan moral, bukan dilema etika. Gitu, oke? Bisa dipahami, oke? Nah, kemudian di dalam dilema etika ini ada 4 paradigma yang menjadi patokan kita dalam kita bekerja di sebuah institusi. Jadi ada 4. Yang pertama itu ketika kita dihadapkan dengan dilema etika, itu ada sebuah pilihan antara individu dan kelompok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rasa keadilan dengan rasa kasihan. Ini mau pilih mana ya, keadilan atau kasihannya, gitu. Jadi yang disebut dengan paradigma. Kemudian yang ketiga itu ada kebenaran lawan kesetiaan. Ini kan sama-sama benar ya Bu ya, nilai kebajikannya sama ini. Kemudian yang keempat itu ada jangka pendek dan lawan jangka panjang. Seperti itu. Jadi ini nanti kalau saya mengambil keputusan ini jangka pendeknya seperti ini, jangka panjangnya seperti ini. Jadi saling bertentangan keempat-empatnya gitu. Ini paradigmanya. Kemudian setiap kita mengambil keputusan dalam dilema itu ada 3 prinsipnya Bu, yang akhirnya menjadi goalnya keputusan kita. Pasti yang pertama itu karena kita berbasis hasil akhirnya itu. Kemudian yang kedua berbasis peraturan. Saya memutuskan ini berdasarkan aturan yang berlaku. Gitu. Dan yang terakhir ini berbasis rasa peduli. Jadi saya memutuskan ini karena rasa kepedulian, karena rasa sayang saya, kasih sayang saya kepada A misalnya seperti itu. Itu jadi 3 dasar atau prinsip ya terkait dengan keputusan di. Nah, masih ada lagi satu materi Bu, yaitu 9 langkah pengambilan keputusan atau pengujian ya. Jadi ada langkah-langkahnya ketika kita akan mengambil keputusan dalam dilema. Tapi hal ini tidak menjadi sebuah patokan Bu, harus melalui 9 langkah ini, tidak. Tapi secara tidak sadar kita melalui hal-hal itu. Mesti ada 1, 2, 3 atau berapa yang terlewatkan, tidak masalah. Karena ini bukan patokan yang harus dilalui, tidak. Karena setiap pemimpin itu pasti kan mengambil keputusan berdasarkan banyak hal ya, banyak pertimbangan gitu. Jadi dari mulai mengenal nilai yang bertentangan dulu, jadi nilai apa dengan apa nih yang bertentangan, kebajikan mana yang bertentangan, sampai pada akhirnya merefleksi. Nah, jadi kita refleksikan kembali apakah keputusan yang sudah saya ambil itu sebagai pimpinan betul-betul keputusan yang tidak berat sebelah gitu. Apakah ini jangka pendek dan jangka panjangnya sudah saya pikirkan dan seterusnya. Itu yang disebut dengan 9 langkah. Yang di dalamnya itu nanti ada
menentukan pihak mana yang terkait, kemudian ada mengumpulkan fakta-fakta, sehingga keputusan yang kita ambil itu meminimalisir kegagalan begitu Bu, kekecewaan orang lain. Iya, begitu Bu. Jadi ada langkah-langkahnya. Nanti Ibu bisa saya share terkait materi ini biar nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu gitu. Nah, ini sedikit atau sekelumit terkait materi di rumah kita. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi, guys. Semoga bisa Ibu serap ini apa yang sudah saya sampaikan di awal. Kita lanjut terkait wawancaranya ya Bu. Ini ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya sajikan ke Ibu. Saya sambil nanti menulis jawabannya meski sudah saya pakai. Perkenalan Ibu. Oke, ini pertanyaan yang pertama Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kan itu sudah saya jelaskan di depan. Identifikasinya itu bagaimana? Oh, ini termasuk kasus dilema etika. Ini termasuk kasus bujukan moral. Identifikasi itu bagaimana? Selama ini saya dalam mengidentifikasi hal tersebut tentunya melihat fakta-fakta dan menanyai dari beberapa pendapat dari rekan-rekan dengan dilema yang muncul, apakah itu termasuk dalam dilema etika ataupun bujukan moral. Jadi memang saya membutuhkan fakta yang saya peroleh dari rekan-rekan sejawat saya. Itu Mbak Ika. Oke, berarti mencari fakta dan alasan mengapa masalah itu bisa terjadi gitu ya. Jadi nanti Ibu bisa menentukan, oh ini ternyata dilema etika, oh ini ternyata bujukan moral. Setelah berdasarkan fakta saya bisa mendapatkan kesimpulan, menentukan ya. Oh ini ternyata dilema etika, ini ternyata bujukan moral gitu ya. Berarti ini dengan kolaborasi dengan teman. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan ketika dihadapkan dengan sebuah dilema? Intinya seperti itu. Yang pertama tentunya saya harus mempunyai informasi yang cukup dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua, saya libatkan berkolaborasi dengan pihak-pihak teman untuk berdiskusi dan mendengarkan pandangan mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga, mungkin saya harus mencari dampaknya dari dua kepentingan itu, dampak baik jangka pendeknya maupun jangka panjangnya. Terus tentunya yang terakhir, saya harus bisa memberikan solusi yang diusahakan bisa adil dan tidak ada pihak-pihak yang terlalu kecewa berat. Oke, jadi tidak ingin mengecewakan ya. Iya. Ya, patut dicontoh nih, tidak ingin mengecewakan orang lain ya. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini terkait dengan permasalahan yang sering dihadapi oleh pimpinan? Itu sudah menjadi kepala sekolah sejak kapan ini? 1,5 tahun yang lalu. 1,23. Berarti sudah cukup banyak menghadapi permasalahan di sekolah ya? Ya betul. Oke, jadi ini seperti apa ini? Utamanya langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan ketika menghadapi sebuah masalah. Ketika menghadapi tadi yang dimaksudkan etika, mungkin salah satunya dilema etika ya. Pertama tentunya cari informasi dari masalah tersebut. Kemudian setelah saya cari masalah tersebut, yang kedua kumpulkan informasi-informasi yang relevan berkaitan dengan masalah tersebut. Yang ketiga cari solusi alternatif. Bagaimana dalam saya nanti mengambil keputusan, ada alternatif 1, alternatif 2, minimal ada 2 alternatif yang saya buat untuk membuat keputusan tersebut. Kemudian
tinjau kembali apa ya keputusan yang sudah saya buat. refleksi tinjau kembali atau refleksi dari keputusan yang saya buat. Oke, ini sudah saya catat Bu. Berarti Ibu di sini itu sudah hampir menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan ini Bu. Jadi di sana itu ada yang disebut dengan opsi trilema. Jadi ada beberapa alternatif solusi. Nah, itu namanya opsi trilema di dalam pengujian pengambilan keputusan. Iya, betul. Jadi ada opsi trilemanya. Jadi ada beberapa solusi yang nanti menjadi alternatif yang sebetulnya sebelumnya itu belum terpikirkan. Gitu. Jadi ada Bu di sini. Sudah menjalankan tapi belum tahu apa sih namanya begitu ya. Jadi ini ada Bu di apa namanya mobil kami. Selanjutnya ini Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi mana yang efektif, mana yang tidak perlu untuk dilanjutkan dan seterusnya. Yang efektif yang seperti apa ya? Yang efektif tentunya dalam mengambil keputusan itu saya tidak mengambil keputusan secara sendiri, tetapi itu antara kolaborasi dengan seluruh teman sejawat. Jadi semua guru baik PTK maupun tenaga pendidik kita libatkan dalam mengambil keputusan tersebut. Jadi keputusan itu terwujud dari hasil kesepakatan. Nah itu yang saya rasa efektif. Nah yang tidak efektif ketika saya harus mengambil keputusan secara cepat. Nah hasil keputusan itu tercipta dari diri saya sendiri. Nah hal itu sangat tidak efektif dan banyak merugikan pihak-pihak yang terkecewakan itu. Nah, berarti ini bisa saya tangkap intinya lagi terkait dengan kolaborasi. Kolaborasi dengan stakeholder. Pertanyaan selanjutnya ini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seperti kita tahu ya, namanya dilema etika itu saja sudah bertentangan antara benar dengan benar. Nah, tentu saja akan ada banyak tantangan-tantangan yang dihadapi ketika kita akan mengambil sebuah keputusan yang tepat yang tentunya tidak akan kita sesali di kemudian hari, begitu ya. Jadi kira-kira tantangannya apa? Tantangan yang pertama adalah konsistennya seorang pimpinan. Konsistennya yang dimaksud adalah bagaimana seorang pimpinan itu dalam mengambil kebijakan selalu konsisten yang berasaskan keadilan, tidak berat sebelah. Kemudian yang kedua tentunya tantangan dari pribadi kita sendiri Mbak Ika. Ada kemungkinan subjektivitas begitu. Ya, aturan yang sudah kita terapkan tapi di satu sisi bertentangan pernah kita mengalami sendiri gitu. Oke. Bagaimana kalau itu terjadi pada saya? Begitu ya. Iya. Nah, ini berarti Ibu mengambil keputusan berdasarkan rasa peduli Bu. Ada itu di prinsip dilema etika. Jadi ketika kita mengambil keputusan, bagaimana kalau saya merasakan? Berarti Ibu mengambil sebuah keputusan berdasarkan prinsip yang ketiga, itu rasa peduli. Apa yang saya rasakan, bagaimana kalau dia merasakannya? Seperti itu. Jadi Ibu sudah menerapkan ini ya. Sebetulnya, tapi belum tahu ada ilmunya ternyata ya. Terima kasih di ilmunya Mbak Ika. Ya, yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat, atau mungkin ada jadwalnya? Misalnya sekarang kita menghadapi sebuah kasus. Oh ya, nanti saya jadwalkan 1 minggu ke depan. Nanti kalau ada satu kasus lagi, berarti ini jadwalnya minggu depannya lagi, gitu. Apakah dieksekusi saat itu juga? Tentunya ketika kita memperoleh dilema, dan itu dilema yang namanya dilema seringkali itu hal-hal yang urgent. Sering yang saya alami, saya langsung eksekusi saat itu dengan melibatkan tadi kolaborasi itu. Jadi saya langsung eksekusi tanpa menunggu atau memberi jeda waktu yang cukup lama. Berarti ini langsung eksekusi agar masalahnya tidak berlarut-larut. Jadi langsung just gitu ya saat itu juga itu langsung ketemu solusinya sudah beres begitu ya. Tidak ada jadwal tertentu.
selanjutnya itu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya ibu kan tidak bekerja sendiri ya di dalam sebuah institusi. Ada orang-orang atau faktor-faktor yang mampu mendukung ibu supaya pengambilan keputusan dalam dilema etika ini eksekusinya wow gitu. Oke. Yang pertama adalah dari pimpinan itu sendiri harus berkarismatik. Oke, karismatik ya. Karena insya Allah kalau dengan karismatik bisa menjadi teladan untuk mengeksekusi sebuah keputusan akan akan lebih mudah. Nah, yang penting juga kita melibatkan pastinya di sebuah sekolah ada guru yang bisa menjadi teladan bagi rekan-rekannya. Tidak harus guru senior ya, ini guru yang masih muda pun bisa. Sebenarnya di sekolah kami memang ada guru yang konsisten, dia mudah berbagi ilmu, kemudian dia disiplin, dia menjadi teladan bagi rekan-rekannya yang lebih sepuh. Jadi dia menjadi salah satu rekan kolaborasi saya ketika saya mengambil keputusan tersebut. Karena dengan karismatiknya dia juga bisa memengaruhi teman-teman yang lain, sehingga keputusan yang saya ambil lebih cepat dan tentunya tidak banyak merugikan kita. Berarti dia kalau bisa saya golongkan seorang guru yang dewasa gitu ya, Iya, bukan dari usianya tapi dari tantangan mentalnya gitu ya. Ini kayak ini guru agama Bukan. Salah satu guru penggerak. Oke. Ya, berarti walaupun usianya masih muda tapi pikirannya kematangannya sudah dewasa. Begitu ya. Ini bisa dijadikan sebuah kolaborasi ketika ibu sebelum ke teman-teman menanyakan ke guru tersebut ya, ini saya punya masalah seperti ini gimana nih gitu ya. Ini yang terakhir ini Bu. Dari semua hal yang telah kita bicarakan dari awal sampai akhir, tadi yang sudah ibu sampaikan, pembelajaran apa ini yang bisa ibu petik, yang bisa dari ibu ambil dari pengalaman ibu dalam pengambilan keputusan di Pengalaman yang pertama tentunya ternyata kita sudah melaksanakan langkah-langkah kegiatan yang ada pada modul yang baru kita pelajari ya, tetapi karena ilmu belum saya peroleh, saya tidak merasa asal langsung. Kemudian tadi yang ada sedikit saya ingin tanyakan juga kembali ke yang kaitannya dengan 9 langkah itu. Memang 9 langkah itu mungkin bagus ketika masalah itu atau dilema itu bisa diselesaikan dalam jeda waktu. Tapi ketika dilema atau masalah itu harus segera kita eksekusi, kemungkinan 9 langkah itu hanya terlewati 3 atau 5 saja. Tidak apa-apa kan gitu? Tidak masalah. Ini kan bukan sebuah patokan yang harus kita laksanakan ketika kita mengambil sebuah keputusan. Ini hanya sebagai sebuah langkah-langkah antisipatif agar keputusan yang kita ambil itu tidak kita sesali. Jadi nanti ada uji. Jadi ada uji bersalah, kemudian ada uji apakah ini bertentangan dengan kode etik atau bertentangan dengan hukum. Jadi ada ujinya seperti itu. Kan jika misalnya ini bertentangan dengan hukum, artinya kita akan lebih berhati-hati dalam mengambil. Iya, itu ada 9 langkahnya itu di dalamnya ada yang seperti itu. Dan itu tidak harus kita menjadikan sebuah patokan harus 9 langkah itu tidak. Jadi ini bisa saya simpulkan ya Bu. Ternyata ibu selama ini dalam pengambilan keputusan itu sudah ada 4 paradigmanya, sudah ada 3 prinsipnya, juga beberapa sudah melalui 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Akan tetapi ibu tidak merasakan hal itu karena belum memiliki ilmunya. Setelah saya berikan tadi sedikit materi, oh ternyata begitu ya, saya sudah melaksanakan begitu. Oke, jadi ibu sudah mendapatkan sedikit ilmu ya dalam wawancara ini ya. Nanti kedepannya semoga saya harapkan di sekolah yang ibu pimpin ini ibu mampu membawa sekolah SD Sidumulyo ini menjadi lebih baik ya, tentunya dari hari ke hari. Kemudian dalam setiap pengambilan keputusan utamanya di etika ibu mampu memimpin ya, jadi seorang pemimpin pembelajaran ketika pengambilan keputusan ibu bisa bijaksana begitu ya Bu. Itu doa saya. Terima kasih Erika. Mungkin hanya ini saja Bu yang bisa saya tanyakan dalam sesi wawancara kali ini. Terima kasih sudah membantu saya dalam mengerjakan tugas-tugas di LMS
ini memperlancar kegiatan saya ke depannya, Bu. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih, semoga ilmu yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bu Bekti waktunya.